Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sesti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada bab yang ke-11 dan segmen yang pertama. Dalam bab 11 ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, umat Bala Keselamatan percaya pada imamat bagi semua orang percaya, di mana setiap anggotanya memiliki panggilan pelayanan dan pekerjaan untuk digenapi sesuai panggilan, karunia, dan kemampuan kita. Yang kedua, umat Bala Keselamatan dipanggil untuk mengekspresikan kehidupan misi di dalam dan melalui Bala Keselamatan. Kita dituntut untuk melatih penata layanan melalui cara berorganisasi dan berbagi sumber daya yang kita miliki. Yang ketiga, para prajurit dan opsir berbagi komitmen yang sama akan iman, misi, dan pelayanan Bala Keselamatan. Sebagai prajurit, kita bersama-sama berbagi dengan umat Bala Keselamatan di seluruh dunia dan saling mendukung satu dengan yang lain melalui ibadah, pelayanan, dan doa bersama. Bab 11, saya berjanji untuk berperan aktif dengan bekerja, beribadah, dan bersaksi dalam kegiatan korps sesuai dengan kemampuan yang ada padaku. Bala Keselamatan berkomitmen untuk memobilisasi semua prajuritnya. Para prajurit dinantikan untuk berpartisipasi dalam kehidupan Bala Keselamatan. Kita mempersembahkan hidup kita untuk terlibat aktif dalam misi Allah sebagai bentuk ekspresi melalui Bala Keselamatan. Tidak semua umat Bala Keselamatan mampu melakukan hal ini dengan cara yang sama. Partisipasi kita dipengaruhi oleh situasi pribadi kita dan oleh ekspresi kehidupan Bala Keselamatan yang sesuai dengan konteks budaya kita masing-masing. Hal ini tidak bisa diartikan atau diasumsikan bahwa hanya prajurit saja yang bisa terlibat dalam kehidupan korps. Di banyak teritori, ada orang-orang yang beribadah di Bala Keselamatan yang oleh karena keadaan yang tidak memungkinkan memilih untuk tidak menjadi prajurit. Mereka tidak seharusnya diasingkan dari persekutuan, tetapi diberi kesempatan untuk berkontribusi sebisa yang mereka lakukan tanpa tanggung jawab atau keharusan khusus untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka yang berkomitmen menjadi prajurit dipanggil dengan sukarela atau diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif. Imamat bagi semua orang percaya. Keterlibatan kita sebagai prajurit merupakan bagian pelayanan dari korps dengan orang lain. Iman kita dinyatakan dengan baik dalam komunitas iman. Ini juga yang menjadi bagian dari komunitas iman bahwa kita bersaksi kepada dunia tentang keselamatan dan kasih Kristus yang mengubahkan. Umat Bala Keselamatan percaya bahwa kita menjadi bagian imamat semua orang percaya, yang berarti
bahwa kita percaya bahwa setiap orang Kristen memiliki akses ke kerajaan Allah melalui Kristus. 1 Korintus 2 ayatnya yang kelima. Hal ini juga yang mengingatkan kita bahwa gereja secara kolektif adalah imamat rajani. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Di mana setiap orang percaya memiliki pekerjaan dan misi untuk digenapi. Ini benar adanya bagi setiap prajurit di setiap korps. Ini tidak berarti bahwa setiap orang bisa memilih untuk melakukan atau mengambil bagian apapun. Namun ini berarti bahwa setiap prajurit harus dengan dukungan yang lain memahami kontribusi kita yang unik bagi komunitas kita. Kita masing-masing memiliki karunia, kemampuan, dan keterampilan berbeda yang bisa digunakan sehingga kita bekerja sama. Kita bisa melihat betapa pentingnya setiap pribadi dan menghargai keragaman dan kekayaan luas yang timbul ketika orang-orang percaya bekerja sama sebagai umat Allah. Roma 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Sebagai prajurit bala keselamatan, kita mengalami perasaan mendalam. Sebagai bagian dari persekutuan kita melayani dengan orang lain yang berbagi komitmen dengan kita. Keterlibatan kita dalam misi membawa perasaan sukacita dan pemenuhan yang memperkaya hidup kita. Ketika kita beribadah bersama, kita menemukan diri kita terhubung satu sama lain dan melalui rohnya kita terhubung dengan Allah. Hidup, bekerja, beribadah, dan bersaksi. Saya berjanji untuk berperan aktif dalam bekerja, beribadah, dan bersaksi dalam kegiatan korps. Setiap prajurit terdaftar sebagai prajurit di Korps Bala Keselamatan. Nama kita dimasukkan dalam rol prajurit ketika kita membuat komitmen atas keinginan kita untuk hidup sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian prajurit atau undang-undang peperangan. Sebagai prajurit kita menyadari bahwa kita ada di bawah otoritas, khususnya otoritas Allah. Dan pada saat yang sama sebagai bagian bala keselamatan, kita berkomitmen untuk bekerja sama di bawah petunjuk opsir dan opsir setempat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Sebagai prajurit, kita telah menerima panggilan Allah dalam hidup kita. Kita berkomitmen atas iman kita, pengembangan pribadi kita selanjutnya, dan kepada misi dan pelayanan bala keselamatan. Beberapa prajurit menjadi opsir setempat, memberi waktu, bakat, dan kemampuan mereka sebagai pemimpin rohani yang menerima tanggung jawab dari Korps Bala Keselamatan di mana mereka melayani. Memberi pastoral, membangun strategi, beribadah dan bersaksi, mengawasi keuangan dan merencanakan apa yang akan dilakukan kemudian. Jika kita memiliki tanggung jawab kepemimpinan, kita harus selalu memperhatikan tujuan misi Allah. Umat Bala Keselamatan juga memiliki tanggung jawab untuk berusaha mencari kesempatan bagi misi dan pelayanan. Selain program yang sudah ditetapkan dalam korps, komitmen kita pada perjanjian prajurit harus terlihat dari cara kita hidup dan keputusan yang kita buat dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita mempunyai banyak relasi dengan keluarga, sahabat, teman kerja, dan orang-orang yang mana kita meluangkan waktu senggang bersama. Setiap waktu kita harus hidup sebagai orang yang mengetahui kuasa transformasi Kristus dan dengan tulus mencoba untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ini tidak berarti bahwa kita akan mencoba untuk selalu menjadi model dari seorang Kristen, atau kita berasumsi kita memiliki moral yang lebih superior. Namun secara sederhana,
kita memilih untuk hidup dengan cara yang konsisten dengan janji yang kita buat. Kehidupan kita sebagai prajurit harus selalu merefleksikan integritas batinia dan disiplin diri yang mengalir dari kehidupan yang kudus, sehingga keputusan dan pilihan kita merefleksikan siapa diri kita di dalam Kristus. Kita harus memiliki keinginan untuk bersaksi atas iman kita di dalam Kristus, berbagi Injil sesuai dengan keadaan kita, percaya bahwa transformasi yang kita alami relevan dan berkuasa bagi semua orang. Beberapa prajurit barangkali diberi pekerjaan oleh Bala Keselamatan, dan melalui pekerjaan mereka timbul panggilan untuk melayani di tempat mereka. Sementara yang lain menggunakan keterampilan dan bakat mereka untuk melayani melalui pekerjaan untuk memberi dukungan, sumber daya, dan membantu misi. Prajurit lain dipanggil Tuhan menjadi opsir Bala Keselamatan. Bila ini yang terjadi, ketaatan kepada Allah membawa mereka pergi dari korup setempat dan pekerjaan sekuler mereka untuk dilantik dan diutus sebagai opsir Bala Keselamatan. Panggilan mereka akan diuji dan ditetapkan melalui proses pelatihan dan asesmen yang juga memperlengkapi mereka dalam pelayanan sebagai opsir. Mereka siap untuk ditempatkan oleh pemimpin mereka untuk misi Allah. Keopsiran yang menuntut ketaatan pada panggilan ini yang memberikan kesempatan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan dan panggilan tersebut ditetapkan oleh Bala Keselamatan. Dalam ibadah kita menghormati Allah yang layak menerimanya. Sebagai umat Allah kita merayakan kebaikan dan kemuliaannya dan bersyukur untuk keselamatan kita melalui Kristus. Kesadaran kita akan Allah ditempatkan di samping kesadaran kita sendiri akan kemanusiaan kita. Kita menyadari bahwa hanya melalui relasi kita dengan Allah, kita bisa memperoleh sumber daya yang kita perlukan untuk bertumbuh dalam kekudusan dan hidup dengan integritas. Melalui ibadah yang kita dikuatkan, kita bertahan untuk menjadi umat yang dikehendaki oleh Allah. Ibadah memperlengkapi kita untuk aktif dan efektif dalam keprajuritan kita. Inilah asas-asas peperangan, mengindikasikan dengan jelas sifat aktif keprajuritan. Bila digambarkan dalam metafora Bala Keselamatan, prajurit dituntut untuk berpartisipasi dalam peperangan. Sementara gambaran Bala Keselamatan yang berperang melawan kejahatan yang berdampak pada individu dan komunitas merupakan pusat pemahaman diri kita. Yesus mengajar bahwa perintah paling penting adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 30-31. Dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita, memberikan motivasi untuk memerangi individu dan mereka yang dengan sikap dan tindakan mereka mengecilkan individu atau kelompok dan tidak menghargai mereka sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Sebagai prajurit Bala Keselamatan, kita berkomitmen untuk mengusahakan keadilan bagi semua orang. Mengasihi Allah dan sesama juga mengingatkan kita bahwa semua memiliki hak untuk transformasi yang datang melalui cara menerima kasih Allah. Doktrin 6 mengatakan bahwa barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Keprajuritan mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita berbagi kebenaran ini. Kita bersaksi atas apa yang kita alami. Sebagai prajurit kita memiliki tanggung jawab untuk berbagi pengalaman hidup kita. Uniform Bala Keselamatan merupakan pengingat penting atas janji kita.
sebuah tanda dari identitas kita dan kesaksian hadirnya Kristus dalam hidup kita. Uniform juga menandai bahwa kita menjadi bagian dari korps setempat dan komunitas umat bala keselamatan yang lebih luas. Dengan uniform membuat kita dilihat sebagai orang Kristen di lingkungan kita. Dalam banyak konteks hal itu juga memberi kita kesempatan untuk bersaksi kepada orang lain yang belum menjadi Kristen dengan cara menjelaskan kepada mereka siapa kita dan mengapa kita memakai uniform. Dalam beberapa keadaan, prajurit bisa jadi sangat berkomitmen pada perjanjian mereka dan terlibat aktif sebagai prajurit namun tidak memakai uniform. Setelah kita membaca bab 11 dari buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada segmen yang pertama ini, menjadi refleksi kita bersama sebagai prajurit bala keselamatan. Kita berkomitmen atas iman kita dan menerima panggilan Allah untuk hidup, bekerja, beribadah, bersaksi dengan memperhatikan tujuan dari misi Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 11 segmen kedua pada hari Kamis 21 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati.